Saya akan mulai dengan mengajak saudara berpikir demikian, ya. Kalau ada seorang sudah jadi suami, ya, berarti dia sudah menikah belum? Enggak. Kalau dia hidup mewakili orang tuanya, padahal dia sudah punya istri, berarti istrinya jadi apanya? Ngerti nggak pertanyaan saya? Oke, pelan-pelan, ini wajahnya masih belum ngeh gitu ya. Ulang ya, ini penting. Hidup ini sangat ditentukan siapa yang kita wakili. Atau kata lain, untuk siapa kita hidup. Oke, kalau yang contoh pertama agak sulit, contoh kedua. Kalau ada orang hidup, dia mewakili duit, uang, pokoknya apa-apa uang. Maka kalau orang itu punya teman, teman itu dianggap apa? Bukan, jangan gitu, itu terlalu tajam sekali, kasihan lah. Bukan itu yang saya tanya. Uang harus berhubungan dengan uang. Iya. Jadi kalau dia punya teman, dia harus mikir, aku dapat untung berapa kok berteman dengan dia. Jangan bilang teman itu uang, jangan sadis betul itu. Ngerti maksudnya? Oke, saya kembali lagi contoh ini. Kalau orang itu sudah menikah, berarti dia sudah punya suami, sudah punya istri, toh. Nah, kalau dia mewakili orang tuanya, ada apa-apa pokoknya papa mamaku dulu. Maka istrinya jadi apanya? Jadi apa? Enggak apa-apa, nggak usah takut salah. Ini penting. Sekretaris, enak betul. Enggak. Babunya. Siapa yang ngomong tadi? Oh iya, betul sekali. Jadi pembantunya. Maaf. Hamba Tuhan yang berstatus hamba Tuhan, tetapi dalam pelayanannya mewakili organisasi atau sinode gerejanya. Maka apapun yang dia kerjakan untuk organisasi. Saya tidak tahu berapa banyak di ruangan ini yang tidak mengikuti berita tentang Ahok. Tahu Ahok ya? Kalau nyebut Ahok cuma satu loh. Yang gubernur Jakarta bukan jual babi sebelah sana. Hus, kok tertawa? Loh kan ada Ahok jual babi juga masalahnya toh. Nah, kenapa Ahok jadi fenomenal? Sebab dia menjadi pejabat negara bukan mewakili partai. Ini beda. Maka itu dia keluar dari Gerindra partainya karena dia tahu. Ngerti nggak contoh ini? Kalau dia melayani rakyat karena mewakili partainya, maka dia harus tunduk pada partainya. Nah ini baru ngerti. Kalau dari tadi saya ngomong nggak ngerti-ngerti ah. Kasihan saya ini. Enggak. Ngerti ya? Sama. Hidup ini siapa yang kita wakili? Atau hidup ini untuk siapa? Ada dua pertanyaan. Hidup ini untuk apa? Dan hidup ini untuk siapa? Beda nggak, saudara? Saya ambil contoh lagi. Kalau ini Pak Ari Wijaya baru masuk. Dari tadi dipanggil nggak mau? Angkat tangan dong. Iya. Nah itu dulu. Ya, ini sudah diomongin tadi. Ya. Oke. Kalau orang itu hidupnya hanya untuk uang. Uang dan uang. Jadi apa saja yang dikerjakan harus dapat uang, apa saja. Waktu kita masih remaja, di sini ada anak-anak teenager juga. Lihat, semua pernah remaja toh, masa langsung tua begini kan menakutkan. Loh saya tanya kok pernah remaja toh? Oke, walaupun zamannya beda ya. Oke, begini. Waktu dulu kita masih remaja, lalu kita punya pacar, ya. Entah pacar jenis apa, nggak urusan, pokoknya pacar. Loh, kok tertawa Pak Aldo ini? Artinya begini loh, jenis apa itu macam-macam toh namanya pacar. Maka anak remaja yang punya pacar, dia kan lebih nurut mamanya atau nurut pacarnya? Masa? Wih, berarti semua pernah ngalami itu dulu. Oke. Seperti itu hidup kita. Untuk apa dan untuk siapa? Ngerti ya? Maaf, jangan tersinggung saya ngomong ini. Di sini nggak ada orang kulit putih, semuanya kita orang Indonesia. Walaupun ada yang lahir di Amerika. Okay. Apa yang terjadi pada orang-orang Indonesia yang datang ke Amerika dengan motivasi-motivasi tertentu? Saya nggak sebutkan, ngerti ya? Dan itu arah hidupnya. Betul tidak? Ada yang mau kerja, ada yang mau belajar, ada yang mau cari jodoh, terserah lah, pokoknya macam-macam. Ngerti? Nah, seperti ini kita bicara akhir zaman.
Mengapa khotbah-khotbah akhir zaman 90 sekian persen itu pasti nakut-nakutin? Jawabnya atau tidak? 90% lebih khotbah akhir zaman kebanyakan nakut-nakutin. Kenapa? Jawabannya sama. Yang khotbah ketakutan sendiri. Loh betul kok tertawa. Karena dia ketakutan, ya itu yang keluar. Jadi isi khotbahnya rapture terus. Karena maunya ngungsi terus, karena ketakutan. Nah, dalam retreat Thanksgiving ini, panitia sudah memberikan tema yang bagus. Berusaha mengerti akhir zaman, bukan dari kepentingan kita, tapi dari kepentingan Tuhan. Itu beda. Saya ulangi, kalau kita bicara apa saja, seperti tadi contoh suami mewakili orang tuanya, maka istri adalah pembantunya. Sebab apapun yang dia buat, apapun yang suaminya kerjakan, itu untuk orang tuanya, bukan untuk keluarganya. Nah sekarang kita bicara akhir zaman, kita mewakili siapa? Kalau kita mewakili diri kita sendiri, yang muncul ketakutan. Maka ayat-ayat akhir zaman akan mendorong kita untuk makin takut. Tapi kalau kita bicara akhir zaman untuk kepentingan Tuhan, wah itu luar biasa. Bahkan mulai hari ini, bukan cuma bicara akhir zaman, bicara apa saja. Saudara harus mulai balance, seimbang. Ya, ada untuk kepentingan kita, harus karena kita masih manusia. Tapi harus seimbang. Ada juga untuk kepentingan Tuhan. Itu bedanya. Ya, pelan-pelan. Untuk kepentingan Tuhan, contohnya begini. 90% lebih khotbah-khotbah gereja, khususnya karismatik, selalu menitik beratkan kita perlu Tuhan. Betul tidak? Jangan takut saudara, dia itu berkuasa. Oh jangan takut, mujizat masih ada. Percaya dia pasti menolong. Nah itu 90% lebih khotbah gereja karismatik. Akhirnya Tuhan hanya jadi objek untuk kepentingan kita. Ngerti gak maksud saya ini? Ya, contoh, saya beri bukti. Sebutkan kepada saya, biasanya kalau kita berdoa, isinya itu berapa hal yang paling sering? Awas gak bisa jawab, berarti gak pernah berdoa gitu aja. Ayo, kesembuhan. Bukan itu, oke. Cepat aja ya. Keselamatan, enggak, tunggu dulu. Ah, itu dia. Isinya kalau orang Kristen karismatik berdoa itu cuma 3. Minta, lapor, nyuruh. Setuju nggak saya ngomong ini? Apalagi ya, coba ulangi. 1, 2, 3. 1, minta, lapor, nyuruh. Minta ke siapa? Lapor ke siapa? Nyuruh siapa? Nah kurang ajar itu. Loh betul nggak? Kalau kita suka nyuruh Tuhan, yang jadi Tuhan siapa? Betul? Apalagi yang sering ngungkit-ngungkit. Maaf ya, begitu doa nggak dijawab, mulai. Tuhan gak ingat aku ini rajin beri perpuluhan Tuhan. Buktikan 3 tahun yang mana aku pernah terlambat. Ngerti gak maksud itu? Apa? Apa? Maksudnya apa? Ayo jawab cepat. Bukan. Kalau balas budi masih enak begini. Ayo ngancam, bukan. Oke maaf ya. Siapa yang menuntut? Enggak, bukan cuma menuntut begini. Maaf, dengerin baik-baik. Kalau di Indonesia kita jadi bos, di Amerika jadi babu. Kok enggak amin? Masa lupa? Maaf, jangan marah, jangan. Lu ya atau tidak gitu loh. Kok marah gitu aja. Oke. Berapa banyak majikan marah kepada pembantu? Hanya tidak. Marahnya karena apa? Karena ini. Hei, aku sudah bayar kamu loh. Kok kerjamu begini? Ngerti maksudnya? Kalau kita memberi perpuluhan dan satu hari Tuhan tidak jawab yang kita minta, siapa jadi pembantu siapa ini? Lo jawab, siapa jadi pembantunya siapa? Karena kita merasa aku sudah bayar Tuhan kok kamu gak jawab doaku? Kan kurang ajar.
Loh betul atau tidak saudara? Ini konsep yang salah. Karena 90% pengajaran karismatik, Tuhan harus berkati aku. Tuhan harus tolong aku karena aku sudah memberi. Wah, ini kejahatan besar, saudara. Kalau saudara belajar kata Tuhan, Lord, Master, Kurios, Adonai. Kurios itu bahasa Yunani, Adonai itu bahasa Ibrani. Master, Lord, itu artinya luar biasa. Artinya begini, disebut Tuhan karena dia penguasa tunggal atas hidup kita dan pemilik mutlak atas hidup ini. Coba nanti tolong carikan bahasa Inggris supaya anak remaja tahu ya. Saya ulangi. Tuhan itu artinya penguasa tunggal, penguasa satu-satunya atas hidup. Berarti nggak ada yang lain. Dan pemilik mutlak atas kehidupan ini. Dahsyat nggak? Loh, dahsyat nggak kalau begitu? Ya. Nah, pengajaran karismatik itu merusak ketuhanan Tuhan kita. Menjadikan dia cuma pesuruh, pembantu. Karena kita sudah bayar dia. Ini kejahatan besar, saudara. Setuju saya bicara ini? Maka itu kenapa akhir-akhir ini orang Amerika muak dengan televangelis. Betul? Lihat sudah berapa tahun terakhir TV-TV Kristen gak laku di Amerika. Banyak yang tutup. Karena sudah muak dan nek. Tiap kali habis khotbah pasti bicara duit. Nyumbang. Betul tidak? Ayo jujur di ruangan ini. Siapa masih sering ikuti televisi Kristen? Sudah hampir gak ada. Karena sudah ketahuan jahat mereka. Dan ini kita harus belajar. Mana Tuhan? Ulangi. Siapa Tuhan? 1, 2, 3. Penguasa tunggal dan atas hidup ini dan pemilik mutlak atas hidup kita. Saya minta buatkan bahasa Inggrisnya karena saya sampai hari ini belum menemukan bahasa Inggrisnya tepat bagaimana. Karena ini penting sekali. Nah sekarang kalau kita sudah melihat Tuhan seperti ini, bagaimana sikap kita terhadap dia? Ayo, bagaimana sikap kita terhadap dia? Masa nggak bisa? Hormat, respect. Dan ini yang kurang. Kenapa kurang? Lagi sekali bukan saudara yang salah. Yang salah kami, hamba-hamba Tuhan karismatik ini, karena mengajarkan uang dan uang. Karena dalam khotbah-khotbah itu, berilah saudara, berilah, jangan takut. Tuhan pasti akan memberkati. Salah besar. Saya nyimpang dikit ya bicara soal berkat Tuhan. Jawab pertanyaan saya, nanti saya akan buktikan bahwa selama ini kita salah. Tiap kali saudara mendengar kata, orang itu diberkati Tuhan. Dia hebat diberkati Tuhan. Yang muncul di benak kita tentang apanya orang itu? Kita materi. Salah besar. Saya mau buktikan. Siapa punya teman tidak Kristen, rajin judi, berdosa tapi kaya? Ada tidak? Coba jawab. Ya sudah. Maka itu mulai detik ini menjelang akhir 2015. Ubah konsep kita tentang kata berkat Tuhan. Itu nothing to do with money. Amen. Sama sekali tidak ada hubungan dengan uang. Amen. Ingat, surga nggak ada uang sama sekali. Betul tidak? Ya. Surga nggak ada uang. Salah. Maka itu kalau ada orang, kalau saudara punya kesusahan finansial, doalah Tuhan beri. Salah besar. Nggak ada. Maka itu karismatik kurang ajar gini. Saudara punya utang, ayo kita doakan. Kurang ajar, betul punya utang doakan lunas. Kalau gitu ayo utang semuanya biar Tuhan yang bayar. Saya kaplokin kamu saudara. Ini kurang ajar, betul pengajaran seperti ini. Kalau kita punya utang, jangan doa. Bayar dengan cara kerja. Amen. Mana ada suruh doa, itu salah. Catat kalimat ini. Disebut berkat Tuhan, catat ya ini penting. Apabila sesuatu yang gak bisa dibeli dengan uang, nah itu dari Tuhan. Saya ulangi lagi. Yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Selama saudara masih bisa beli dengan uang, itu bukan dari Tuhan. Itu hukum alam. Setuju saya ngomong ini? Maka itu pernah ada kata-kata bukan what money can do. Ya.
Dan itu betul, saya sampai hari ini nggak ada orang yang tahu siapa yang punya phrase itu. What money can do. Uang bisa beli tempat tidur yang mahal, ranjangnya itu loh. Tapi uang nggak bisa beli tidur nyenyak. Uang bisa beli vitamin, suplemen yang mahal-mahal. Tapi uang nggak bisa beli kesehatan. Betul? Uang bisa beli alat-alat entertain yang mahal-mahal. Tapi uang gak bisa beli happiness. Sebut, uang bisa beli apa saja. Tetapi tetap ada banyak hal yang uang gak bisa beli. Nah, itu berkat Tuhan. Setuju ya? Maka itu mulai hari ini, buang jauh-jauh konsep Tuhan memberkati itu kaya. Tidak ada. Kenapa? Berlipat ganda, tidak ada. Itu sudah jelas salah. Apalagi Tuhan ngancam. Awas kalau nggak beri perpuluhan. Oh, makanya kamu kecelakaan karena kamu nggak beri perpuluhan. Saya ingin tempel pendeta kayak begitu. Lo benar, khotbah itu membuat Tuhan tuh jadi mata duitan. Ada yang saksi begini, saudara, karena setahun terakhir ini kami nggak pernah terlambat memberi perpuluhan, maka itu Tuhan berkati kami. Saya akan tengking kesaksian seperti itu. Itu kurang ajar. Berarti bapaknya memberkati kita waktu bayar duit ke dia. Ngawur saja enggak. Betul? Setuju akan hal ini? Ya. Jadi ulangi. Apa itu berkat Tuhan? Segala sesuatu yang enggak bisa dibeli dengan uang. Itu dari Tuhan. Selama masih bisa cari uang kerja, silakan. Maka itu saya mempunyai resep. Dan sudah banyak orang yang praktek dan berhasil. Kalau saudara mau juga silakan. Ini gratis, saya dapat dari Tuhan. Kaya tanpa Tuhan itu bisa. Amin kan, gak usah takut. Dunia memang begitu. Saya ulangi, kaya tanpa Tuhan itu bisa. Sebab hukum alam memberikan. Dan itu yang peraturan alam ini. Catat, cuma ada 3 hal. Pasti saudara akan sukses. 1, tiba-tiba dapat warisan. Lo kaya enggak? Iya toh? Mana pernah mikir? Oke. Yang di smartphone-nya ada internet, coba googling Indra Tamang. Ini orang di New York. Sampai sekarang masih hidup. Saya ngikuti berita dia dari tahun 80-an yang lalu. Indra Tamang, biasa. Indra, dia orang Nepal. Ya, tahun 2010 atau 2011. Dia kaya mendadak. Sebab orang tua angkatnya meninggal. Dan seluruh kekayaannya jatuh ke dia. Ada Indra Tamang? Coba di googling ya. Nah, itu orang hebat. Saya punya biografinya dia. Ya, oke, nanti kalau sempat saya cerita. Kalau enggak baca sendiri. Nomor 1 apa tadi? Warisan. Dapat warisan. Nomor 2, rajinlah. Orang Jawa bilang nggetu. Ya, catat nggetu. Itu orang Jawa. Rajin. Contohnya, kalau saudara punya toko di pasar. Yang lain buka jam 6 pagi, saudara buka jam 4. Ya, misalnya. Yang lain tutup jam 8 malam, saudara tutup jam 10. Pasti kaya nggak kalau rajin? Ya enggak, kalau kerja jangan 3 shift, mati juga. 2 shift aja paling banyak. 3 shift mau tidur jam berapa? Apa? Terus jangan bilang ini lah, kasih ada ini terus aja. Jangan kita, Pak. Ya, paling 2 shift lah ya. Rajin lah. Pertama apa tadi? Warisan. Kedua, rajin. Nah, ketiga ini pelit lah. Lo ini pasti kaya, saudara, percaya. Ini resep manjur dan mujarab untuk bisa kaya tanpa Tuhan. Katakan amin. Maka itu jangan ngomong berkat Tuhan itu adalah kekayaan. Tidak sama sekali. Uang itu urusan kita, bukan urusan Tuhan. Maka itu kalau konsep harus kita habiskan, kita berantas. Pak, aku pengen sepeda. Ini masih kecil dulu. Ya berdoa dong. Wah, itu saya marah, ngawur aja. Di surga nggak ada toko sepeda, goblok. Lo itu jawaban yang salah untuk anak-anak. Minta sepeda kok berdoa. Lo ngawur nggak ini, saudara? Masa Tuhan suruh kirim sepeda? Kan nggak ada UPS di sana. Harusnya begini. Kamu yang rajin nabung, nanti sisanya papa yang tambah. Kok nggak amin? Ini baru benar, jangan suruh doa minta sepeda. Nggak ada aturan begitu. Ini banyak konsep yang salah. Apa sih orang pelit itu? Orang pelit itu gini, kalau beli ikan cuma kepalanya saja.
Serius itu kok belikan kok. Oh gratis ya, itu dia. Orang kaya suka gratisan. Orang miskin lebih murah hati. Loh, jawab. Orang kaya atau orang miskin lebih murah hati? Nah, orang kaya itu kelihatan pelit, emang itu kaya. Kalau nggak pelit nggak kaya dia. Jadi beli ikan cuma kepalanya saja. 3 hari pertama dimakan kuahnya. Hari keempat baru dadalannya. Orang begini punya kucing mati semua. Karena pelitnya itu tadi loh. Kepala terus dia, Pak. Kenapa? Nggak bisa kepalanya dihabisin semua sampai tulang-tulangnya kok jadi kepala gimana? Nah, maka itu mulai hari ini jangan ngomong berkat Tuhan itu berupa duit, sama sekali tidak. Mulai hari ini harus berubah konsep kita. Uang itu cuma ada di dunia, nggak ada urusan dengan surga sama sekali. Setuju ya? Maka itu jangan salah bicara soal uang. Nggak ada urusan uang dengan Tuhan. Sama sekali tidak ada. Loh kok nggak berani amin sih? Pisahkan antara Tuhan dengan uang. Karena Tuhan Yesus sendiri menegaskan. Coba buka kalau nggak percaya Matius 6:24. Jelas sekali. Jadi musuh utama Tuhan bukan setan. Setan sudah kalah sejak dia bangkit. Tapi firman ini menjelaskan musuh utamanya adalah uang. Karena saingannya adalah uang. Ayo, sudah? Anak ayatnya? 6:24. Boleh bahasa Inggrisnya aja langsung, jangan bahasa Indonesia. Karena saudara tinggal di Amerika harus pintar bahasa Inggris juga. Tapi anak-anak harus belajar bahasa Indonesia, awas kalau enggak. Oh, Inggris? Inggris, baru ngomong Inggris waktu di Amerika ini. Kita bukan di Bekasi. Udah? Ayo, baca ya. 1, 2, 3. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Nah ini, bukan mamon, money. Saya ulangi, saingan Tuhan bukan setan, sebab setan sudah kalah sejak Yesus bangkit. Ternyata saingan adalah uang. Maka itu kita tanya, hidup ini untuk apa dan untuk siapa? Amin. Hidup ini untuk apa dan untuk siapa? Itu akan menentukan cara kita berpikir, cara kita berdoa, cara kita bekerja, semuanya. Oke, sekarang kita lanjut. Bukakan 1 Korintus 3:8. Siapa kita bagi Tuhan? Ya, ini penting. Siapa kita bagi Tuhan? Jadi mulai hari ini kita tidak hanya minta Tuhan, kita perlu Tuhan. Tetapi sekarang waktunya Tuhan minta kita dan dia perlu kita. Enggak amin lagi. Oh, ayat 9, maaf, ayat 9, saya salah. 1 Korintus 3 ayat 9. Ya, Inggrisnya. Kami adalah kamu sekerja Tuhan, oke. Inggrisnya kita lihat. We are co-workers belonging to God. Sebenarnya dikatakan kita partnernya. Ya, his co-workers. Nah, sekarang ngerti nggak? Kalau kita partnernya, teman sekerja, co-workersnya, jadi artinya seimbang. Artinya siapa perlu siapa. Loh ayo. Tuhan perlu kita. Karena dia mengakui kita teman sekerjanya. Dari firman ini saja, maka kita harus mulai merubah konsep hidup kita. Jangan dikit-dikit, apa-apa datang ke Tuhan, apa-apa datang ke Tuhan. Tapi mulai hari ini kita pikir, Tuhan pun mau datang ke kita untuk bicara sesuatu. Amin. Dan kita mengerjakan apa yang dia kerjakan. Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Saya usahakan selalu membuka perjanjian lama dan perjanjian baru supaya seimbang. Amos 3 ayat 7. Certainly, sungguh, bahasa Indonesia bilang, certainly, the sovereign Lord does nothing without first revealing his plan to his servants, the prophets. Oke, setelah kita baca 1 Korintus 3:9, boleh gak saya ganti gini? Certainly, the sovereign Lord does nothing without first revealing his plan to his co-workers. Sama tidak? Saudara, bahasa Indonesia sama. Sungguh, Yahweh Tuhan tidak buat sesuatu sebelum dia menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Keluarkan kata lain, tidak berbuat sesuatu. Does nothing. Apa kata lain? What is the other word?
does nothing. He does nothing. Apa artinya? Dia nggak buat sesuatu. Kata lain apa? Cepetan, diam. Apalagi? Betul. Kata diam itu bukan diam gitu, bukan toh? Loh, betul nggak beda loh? Diam di sini bukan silent. Dia tidak bekerja. Kata lainnya apa? Nganggur. Bukan. Apa? Lazy. Bukan lazy, mesak. Ayo, kata lain. Stay home. Oke, stay home. Loh, betul, nggak apa-apa. Ayo, memang nggak bekerja, stay home. Betul, oke. Boleh nggak saya pakai kata gagal? Loh, gagal, fail. Loh, boleh tidak? Sama. Tahun 78, Amos 3 ayat 7, Tuhan reveal to me. Lewat sebuah buku karangan Paul Pilheimer, Menuju Takhta, Destined for the Throne. Sejak itu saya rubah konsep saya pelayanan. Bukan kita perlu dia saja, tapi dia pun perlu kita. Ini menakutkan, saudara. Sungguh, certainly. The sovereign Lord does nothing. Nggak kerja apa-apa kalau dia tidak menyatakan rencananya. Jangan main-main. Arti lain dari ayat ini, kalau sampai pekerjaan Tuhan gagal, pekerjaan Tuhan berantakan, itu gara-gara setan atau gara-gara kita sebagai teman sekerjanya? Gara-gara kita. Karena kita tidak mau tahu apa yang dikerjakan. Tadi sebelum sesi pertama dimulai, kami bertiga di meja, Pak Robert, Pak Hari dengan saya, cerita Uni Papua ya. Nanti pasti ada sesi Pak Anwar kesaksian itu bagus sekali. Baru 3 tahun. Ya, jadi Pak Arwijaya Tuhan berikan ide untuk buat penginjilan lewat sepak bola. Dan minggu yang lalu ada konferensi Florida. 100 berapa? Berapa negara yang ada? 168 atau 68? 168 negara. Korea Selatan, itu yang saya pertama kali belajar, evangelism through sport. Jadi di Korea Selatan ada gabungan gereja-gereja, punya grup sepak bola dari anak-anak sampai orang dewasa. Mereka kalau pergi pertandingan persahabatan, apa bahasa Inggrisnya pertandingan persahabatan? Friendly match. Mereka bisa masuk ke negara-negara komunis, negara Islam. Mereka kalau pergi penginjilan itu paling dikit 200 orang. Kenapa? Mereka bawa tim culture, budaya, tarian-tarian Eropa, semuanya bawa tim musik, ya, tim pelayanan, macam-macam. Saya belajar dari mereka luar biasa. Nah, di Indonesia Pak Arwijaya ini yang mau mulai. Dan minggu lalu diundang ke Florida. Nah, terus besok yang harusnya di Monaco. Oh, hari ini harusnya Pak Arwijaya ke Monaco. Karena Uni Papua dapat nomor 3 ranking sedunia. Bayangkan Indonesia ini, nanti Pak harus cerita. Nah, saudara, artinya apa saya mau cerita? Di benak Tuhan sudah lama punya konsep ini. Cuma siapa yang mau ngerti? Hamba yang mana? His co-workers yang mana yang mau nangkap? Nah, ketika Tuhan melempar ini ke Indonesia, Tuhan tahu Pak Arwijaya yang siap. Ya, Tuhan berikan kepada dia. Ngerti? Kira-kira di ruangan ini peserta berapa ini semua? Kira-kira hampir 100. Bayangkan kalau masing-masing kita, baik suami istri bisa beda-beda, yang Tuhan ingin nyatakan untuk kita kerjakan. Berarti ada sekian ratus proyek Tuhan yang akan selesai di dunia ini. Amin. Lo ngerti? Jadi kegabungkan ya. Surely the sovereign Lord does nothing without reveal his plan to his co-workers. Tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, teman sekerjanya itu kita. Oke, akhir zaman. Akhir zaman buat penakut, berarti maunya lari, ngungsi. Tapi buat Tuhan, begini akhir zaman itu. Berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan surga. Indah nggak kalau begitu? Indah. Pikirkan akhir zaman seperti pergantian pemimpin. Sekarang dunia dipimpin siapa?
Loh, saudara-saudaraku, siapa yang memimpin dunia? Iblis. Coba buka 1 Yohanes 5 ayat 19. Siapa memimpin dunia sekarang? Lah ini mau digantikan oleh Tuhan. 1 Yohanes 5:19. Yang punya bahasa Indonesia sudah buka bahasa Indonesia. Ya. 1 Yohanes 5:19. Siapa sih yang memegang ini? We know that we are children of God. Amin. Ada yang ragu-ragu kalau kita anak Tuhan? Loh, saya tanya kok. Ada yang ragu-ragu? Enggak. Tapi ini masalahnya. Walaupun kita anak-anak Tuhan, and that the world around us is under the control of the evil one. Saudara-saudara, sekarang kita anak-anak Tuhan, bahasa Indonesia. Tetapi kita tinggal di dunia, dan dunia ini di bawah kuasa si jahat. Apa kata lain under control? Apa kata lain under control? Apa? Kendali. Oke, kata lain lagi supaya lebih mudah. Dijajah, dikuasai, dimiliki, possess. Maka itu tidak ada sejengkal tanah pun. Tahu kata sejengkal ya? Inggrisnya apa sejengkal ini? Ada nggak kata sejengkal dalam bahasa Inggris? Sakilan bahasa Jawa, Bu Nini. Sakilan. Kasihan di Amerika Jauh bilang sakilan, Bu Nini. Ya, kilan itu bahasa Jawa. Masa Inggrisnya nggak ada ini? Oh, berarti lebih kaya bahasa Jawa dong bahasa Indonesia. Sejengkal, oke ya? Antara ujung ibu jari dengan kelingking. Masa nggak ada di Amerika kata ini? Sejengkal. Serius, masa nggak ada bahasa Inggrisnya sejengkal ini apa? An inch. Inch. A foot. 1 foot itu kaki ini. Lain lagi. Oke lah, pokoknya gitu sudah tahu lah. Oke ya. Jadi nggak ada sejengkal pun tanah di dunia yang nggak dimiliki oleh si jahat. Nah, dengan ayat ini saya harus tahu. Ada earthquake, ada tsunami, ada eruption volcano, ada penyakit, ada apa saja. Mulai hari ini jangan ngomong itu Tuhan. Amin sih. Agama yang membuat Tuhan jadi penjahat, saudara. Setuju saya ngomong ini? Agamalah yang membuat Tuhan jadi penjahat. Maka itu, jangan pernah berkata kalau ada bencana apa saja, ada kecelakaan, ada kebakaran, hutan, bushfire semuanya. Jangan bilang Tuhan lagi, tidak. Ada Ebola, ada MERS, ada macam-macam. Siapa yang membuat? Loh, siapa yang buat? Iblis, karena mereka yang kontrol the world. Ini yang kita harus sadar. Nah, Papa di surga sudah capek dengan pemerintahan mereka. Katakan amin. Papa di surga sudah capek dengan pemerintahan mereka. Maka itu dia harus take over. Amin kan, take over kok diam saja. Siapa yang harus take over? Loh, bukan kita kok Tuhan lagi ya, balik-balik lah. Jangan bilang Tuhan lagi. Kita ini kan teman sekerjanya. Amin. Oke, kalau saudara warga negara Amerika mau milih siapa? Hillary Clinton mau pilih Trump, mau pilih siapa? Ini contohnya saja. Oke, Ahok lagi Amerika ini. Kok Ahok? Saudara lihat. Nah, nanti akhir pemerintahan ini hanya ada 2 kandidat. Siapa dengan siapa? Bukan, ini dunia kok, hilang Amerika. Ini jangan ngomong susah bener ini. Saya bilang akhir pemerintahan dunia ini loh. Hilang ini. Demokrat Republik bukan. Oke, lanjut. Siapa kandidatnya? Iblis dengan Tuhan dan kita gerejanya, betul. Oke, saya mau buktikan. Wahyu 11 ayat 15. Revelation 11:15. Jelas sekali kerinduan Papa di surga. Ya. Then the seventh angel blew his trumpet. 11:15. Oke. Then the seventh angel blew his trumpet, and there were loud voices shouting in heaven, the world, mana? Dunia. The world has now become the
Kingdom of our Lord and His Christ. And He baca will reign forever and ever. Tepuk tangan semuanya, saudara. Ini yang dinanti-nantikan oleh Tuhan kita. Bahwa dunia harus diambil alih kembali oleh Tuhan kita dan gerejanya. His Christ ini adalah gerejanya, bukan Kristus Yesus. Kristus itu pangkat. Christ itu bukan nama, tapi pangkat, seperti presiden. Obama 2 kali. Bill Clinton 2 kali. George Bush muda 2 kali. Itu nama, tapi presiden bisa ganti-ganti. Betul? Jesus is Christ. Betul, karena dia yang diurapi. Karena kita, saudara-saudara Yesus, maka kita pun sebut His Christ. Karena kita yang diurapi juga. Nggak usah ragu-ragu soal itu. Betul? Jadi pemerintahan atas dunia dipegang oleh siapa? Oleh Tuhan kita Yesus dengan gerejanya. Sekarang ini dipegang oleh siapa dunia? Iblis. Nah, ini yang mau di take over kembali. Kalau kita melihat ayat ini, saya akan tunjukkan beberapa ayat lagi. Jadi menghadapi end time, itu sukacita atau ketakutan? Ayo, sukacita atau ketakutan? Sukacita. Sejarah Amerika tahun 92 atau 94. Bill Clinton tahun berapa mulai? 1994. 92 ya? Oke. Sejarah Amerika digoncangkan oleh 2 orang pengusaha Indonesia. Waktu Bill Clinton campaign, ada 2 orang Indonesia ikut nyumbang. Wah, itu keren, betul itu, saudara. Betul ya? Nah, kenapa mereka ikut terlibat di Bill Clinton? Kenapa setiap kali ada election, lalu ada kelompok orang cenderung milih yang satu, memilih yang ini? Kenapa? Ya, ada kepentingan. Betul tidak? Siapa tahu kalau dia memerintah, aku bisa dapat sesuatu. Nah, kalau dunia sekarang hanya ada 2 kandidat, setan dan Tuhan Yesus lewat kita gerejanya, saudara akan pilih siapa? Pertanyaan konyol ini ya, tapi harus ada. Saudara akan pilih yang siapa? Ya, milih Yesus dong. Dan ini akhir zaman. Itu mengembirakan sekali. Oke, mulai Wahyu 1 ayat yang ke-6. Saya akan tunjukkan beberapa ayat dalam kitab Wahyu. Ini penting sekali untuk kita tahu akhir zaman itu menyenangkan. Wah, ini salah terjemahnya ya. He made us a kingdom of priests for God His Father. Ada nggak terjemahan lain? Kings, bukan kingdoms. Kings. Terjemahan lain coba. Ya, ini dia. Ini apa? King James. Oke. And had made us kings and priests unto God and His Father. To Him be glory and dominion. Apa kata lain dominion? Menguasai, penguasa. He had made us. Asnya siapa? Dia telah membuat kita menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan dan bagi Bapaknya. Loh, raja kok diam saja gini, modelnya raja kayak gini, ngantuk, ini raja apaan nih? Harusnya semangat. Hah, aku raja gitu dong. Loh, kok diam saja? Hei, kamu tuh raja, sadar nggak? Amin. Telat. Hei, Andi, kamu kok? Saudara, saya semangat jadi raja kok lemes begini ya? Amin. Rajanya kedinginan sih sebabnya. Ini hebat sekali. Percaya? Wahyu 5:10. Ini luar biasa. 5 ayat 10. Pasal 5. Wahyu 5. Oke. Pasal 5 ayat 10. Tunggu. Banyak ayat-ayat seperti dalam Alkitab, saudara. And has made us unto our God kings and priests. And who? We. Siapa we di sini? Dengan Yesus ya. Kita shall reign on the earth. Maka itu jangan mimpi jadi lurah di Klender, saudara. Klender orang Jakarta tahu ya. Orang mana lagi ini? Ada orang mana? Oh ya, Purwokerto ya, Benny ya, Pak Benny. Jangan mimpi jadi lurah ya, raja, tahu nggak? Amin. Apa sih ini? Hebat nggak kalau begitu, saudara? Amin. Nah, melihat ayat-ayat ini, saya tanya lagi. Berarti akhir zaman itu menyenangkan atau menakutkan? Mengapa para pendeta yang khotbah akhir zaman nggak pernah tunjukkan ayat-ayat ini? Jawabannya karena mereka penakut. Mereka lupa bahwa ada hal hebat di akhir zaman.
Kenapa tiap kali pendeta khotbah akhir zaman pasti nyambung antikris? Pasti, betul tidak? Salah besar. Antikris nothing to do dengan end time. Kenapa? Sebab antikris itu cuma ada di 1 Yohanes 2. Catat ini. Dan ini yang dicampur adukkan jadi bingung. Semua yang berlaku kejahatan di kitab Wahyu, ya kitab Tesalonika, Markus, Matius, Lukas yang bicara akhir zaman semua, itu bukan antikris, beda sekali. Maka itu saudara bongkar 22 pasal kitab Wahyu enggak disebut antikris, tapi si jahat. Beda. Saya ulangi, antikris hanya ada di 1 Yohanes pasal 2. Ayatnya cari sendiri supaya pinter, jangan semuanya tergantung pendetanya, awas. Lagi sekali, antikris hanya ada di Yohanes pasal 2. Tidak ada di pasal-pasal yang lain antikris itu. Bahkan menurut 1 Yohanes 2, antikris itu bukan penjahat. Dia itu ada di antara kita. Itu orang Kristen, cuma yang anti pengurapan. Kristusnya itu yang diurapi. Nah, itu antikris. Jadi antikris itu bukan jahat. Dia ada di antara kita kok. Mungkin di sini juga ada doang ini, tapi jangan tanya siapa ya. Kan ada di antara kita, 1 Yohanes 2. Oke? Ya, antichrist shall come. Even now are there many antichrist. Many. Ya, terus ada yang di antara kita whereby we know that it is the last time. Terus ada kata yang di mana ayat berapa? Ayat 19. Oke, coba lihat 19-nya. Jadi antikris itu beda. Mana dia? They went out from us. Wow. Ya, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out, that they might be made manifest that they were not all of us. Jadi gak jahat antikris itu. Jangan dicampur adukkan. Oke, kita lanjut. Wahyu pasal yang ke-20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4. Sekali lagi ini pemerintahan. And I saw berapa? Throne or thrones. Bahasa Indonesia berkata, dan aku melihat takhta. Apa bedanya kursi dengan throne? What is the difference between chair and throne? Sama tempat duduknya loh. Cepat jawab, bedanya apa? Iya, ada authority. Disebut takhta karena ada kuasa, ada otoritas. Many thrones. Ini yang luar biasa. Oke, sebelum kita baca ini, kita lihat Wahyu 3 ayat yang ke-21. Ya, nanti kita kembali supaya tahu siapa yang di atas takhta-takhta itu. To him that overcome will I grant to sit with me in. Nah, kalau duduk bersama Yesus di takhtanya, kita jadi apa? To him that overcome. Terjemahan Inggris tadi, coba yang Inggris apa tadi? Iya, coba ya. Karena ini Inggris kuno, King James, agak sulit. Those who are victorious will sit with me on my throne. Sama. Jadi apa kalau kita duduk bersama Yesus di takhtanya? Ayo, jadi apa? Kok saya ragu? Raja. Pertanyaan penting. Sama atau beda otoritasnya? Sama loh, saudara. Wih, ini luar biasa. Sama. Just as I was victorious and sat with my Father on his throne. Jangan diterjemahkan pangku-pangkuan. Enggak. Bukan pangku-pangkuan ini. Ya toh. Karena tadi kita sudah melihat there was many thrones. Jadi enggak pangku-pangkuan dong kalau banyak takhtanya. Oke? Lukas 12 ayat 32. Mulai hari ini kita harus berubah karakter, cara berpikir, the way of life, the way of mana apa saja. Bahwa kita ini raja. Amin. So don't be afraid, little flock. Bahasa Indonesianya kaum minoritas, kawanan kecil. Kenapa nggak boleh takut? Ayo, kenapa nggak boleh takut? Cepat, ini serius kok, semangat. Lebih dari duit $2 miliar, tahu nggak?
Loh kok nggak amin lagi? Aduh, ini orang-orang kerja ngomong susah bener. Habis mentalnya camat semua sih, bukan mental raja. Mental camat, Pak RT sih. Oke. So don't be afraid. Jangan takut kamu kawanan kecil. For, ayo baca. It gives your father great happiness to give you the kingdom. Loh, mukanya kok sih? Gitu mukanya. Oh, loh, dapat kerajaan kok diam saja sini. Nah, itu dia. Hei, dapat kerajaan. Oke, nanti kalau saudara ke restroom, begitu lihat cermin bilang, ya aku raja. Ngomong. Saya bilang, kok begini raja? Enggak peduli, pokoknya raja, sudah. Pelan-pelan ya. Berkenan. Oke. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu. Loh kok gini sebetulnya? Sadar gak ini? Diberi kerajaan ini loh, sadar gak? Oke, saya beri contoh begini. Sebutkan kerajaan yang paling tua di dunia masih eksis sampai hari ini. Inggris. Ya, tahun depan Queen Elizabeth akan merayakan ulang tahun yang ke-90 tahun depan. Bayangkan, sulit atau mudah Queen Elizabeth turun takhta. Sulit, padahal takhta kan tanah boneka, nggak beneran. Dia nggak mau berikan ke Charles. Bayangkan, nunggu apa ini nenek satu ini? Betul nggak? Nunggu apa nenek ini? Bayangkan, yang kerajaan apa bahasa Inggrisnya? Kerajaan boneka itu apa ya? Bukan Puppet Kingdom. Iya. Tahu istilahnya anak-anak muda ya? Kan Inggris itu monarki nggak bukan beneran. Loh ya atau tidak kan bukan yang memegang pemerintahan. Itu pun susah memberikan. Perhatikan. Papa di surga. Kata berkenan itu bahasa Indonesia yang lain apa? Tadi coba bahasa Inggrisnya. Happiness-nya. Great happiness. Oke. Ayo, kata berkenan. Bahasa Indonesia yang lain apa? Simpatik. Bukan. Bersedia. Rela, ini saya tunggu. Rela. Queen Elizabeth gak rela memberikan tahtanya ke anaknya. Ya pasti gak mungkin Charles, pasti nanti ke Andrew atau William, lupa lagi. William, ya pasti ke William nanti ini. Gak mungkin ke Charles sudah tua juga. Nah, tapi Papa di surga, bahasa Inggrisnya lagi, New Living Translation. Tapi Papa di surga, with great happiness. Itu artinya apa? Sukacita banget. Oke, saya beri contoh. Saya ambil contoh Jokowi dan Ahok, paling gampang. Karena presiden kita sekarang ini Indonesia itu sangat merakyat. Betul enggak? Seandainya ada orang yang pernah satu kelas dari SD, ya. Tadi di kamar kami itu Robert dengan Lipo ya. Itu teman sekolah SD ya. Selama 40 tahun baru ketemu ini. Nah, saya senang kalau dengar cerita dari SD bisa kenal gitu ya, luar biasa. Nah, misalnya gini. Sedekat-dekatnya seseorang yang temannya Ahok dari TK sampai kuliah misalnya. Mungkin nggak termasuk Jokowi, teman dekatnya bilang begini, tolong ya, aku mau libur seminggu, kamu gantikan aku jadi presiden. Loh, mungkin nggak? Loh, masa nggak mungkin teman dekat kok dari TK? Nah, ini loh saudara yang saya mau tunjukkan. Mikir nggak? Ya. Your father, for it gives your father great happiness to give you the kingdom. Saya tuh mikir loh, sir. Ayo jujur. Jujur. Sedekat-dekatnya teman dekat. Saudara punya uang 10.000 US dollar. Mau dipercayakan? Loh, ngerti gak pertanyaan ini? Mikir gak? Ini yang saya kagum. Maaf. Ada yang berani di ruangan ini, aku orang lurus. Ngerti kata lurus? Ada yang berani ngomong? Enggak, saya juga enggak berani. Bayangkan orang bengkok-bengkok gini dipercayai kerajaan. Loh, maaf saya ngomong. Ngerti enggak pertanyaan ini? Ya. Apa enggak mikir nih? Loh, jawab cepetan lah. Yes. Kalau saudara jadi papa di surga, percaya enggak model kayak kita gini? Nah, cepetan jawab Maka itu kenapa dari tadi enggak? With great happiness. Wih, ini luar biasa. Inilah akhir zaman.
bahwa Dia sudah siap memberikan kerajaannya kepada kita. Amin. Nggak main-main. Lagi sekali saya bicara. Kalau tahu akhir zaman seperti ini, takut atau semangat? Semangat dong. Nah, makanya itu dia mikir yang takut-takut itu nggak lengkap beritanya. Betul? Ini luar biasa. Lukas 22 ayat 29. Lukas 22 ini menanjak. Ini pasal 12. Oh, Tuhan Yesus luar biasa. Saya nggak tahu kenapanya Lukas yang merekam ini. Kenapa 30 penulis Injil lain tidak merekamnya? And just as my Father has granted me a kingdom. Perhatikan. Just as my Father. Sebagaimana Bapa di surga memberikan aku kerajaannya, otoritasnya, I now, baca, grant you the right. Seperti Bapa memberikan hak-hak kerajaannya kepadaku, seperti itu juga aku berikan hak itu kepadamu. Amin. Sama enggak, saudara? Ini penting sekali. Loh, sama atau tidak? Ya. Sama. Saya harap mulai hari ini setelah saudara mendengar firman ini, sikap konsep hidup kita harus berubah. Jangan mental hamba lagi. Jangan mental peminta-peminta lagi. Siapkan diri untuk kita masuk dalam pemerintahan akhir zaman ini. Loh, kok gak amin lagi? Anda kan ya? Dua ayat ini. Lukas 12, Lukas 22. Ini dahsyat sekali. I now grant you the right. The right for what? To take dominion. Untuk memerintah di dunia ini. Oke? Sekarang kita kembali ke Wahyu 20 ayat 4. Supaya kita jelas nanti ini. Jadi siapa yang duduk di atas takhta-takhta itu, kita harus tahu mulai sekarang. And I saw thrones. And they, bukan he atau she, they sat upon them. And judgment was given unto them. Kata judgment, istilah yang umum apa? Bukan menghakimi seperti pemerintah. Memerintah. Kita diberi kuasa. And was given unto them. Yeah. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus. Nah, saya tanya. Kalau ada beheaded, dipenggal kepalanya. Pelan-pelan. Berarti orang ini dirapture atau tidak? Diangkat atau tidak? Nggak usah ragu-ragu. Tidak. Maaf. Semua berita rapture pengangkatan itu salah. Saya beri contoh. Saya tanya. Kalau saudara dengar khotbah pengangkatan yang dipakai di pasal mana? Ayo, nggak usah. Nah, kalau saudara suka dengar khotbah pengangkatan, nggak tahu ayatnya berarti salah gitu aja. Lu nya dong, tahu kok nggak tahu ayatnya di mana? Sering kali dengar khotbah pengangkatan akhir zaman. Ya, saya ulangi ya. And I saw the souls of them that were beheaded. Dipenggal kepalanya for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands. And they lived and reigned with Christ 1,000 years. Jadi mereka masuk aniaya enggak orang-orang ini? Lu coba masuk tidak? Ini yang salah soal pengangkatan. Hari ini kita harus sadar bahwa 90 sekian persen lebih khotbah akhir zaman salah. Karena tidak balance. Balannya di mana tidak balance dengan kepentingan Tuhan. Kalau kepentingan kita, ya melarikan diri, ngungsi, rapture. Kalau kepentingan Tuhan, kita harus apa? Tunggu, stay. Karena mau diajak memerintah. Oke, saya tanya lagi belum jawab. Ayat mana yang sering dipakai untuk pengangkatan? Cepetan. Tesalonika. Oke, pasal 4. Itu bukan pengangkatan yang dikatakan itu kalau sudah mati akan diangkat. Tapi itu nggak bicara soal akhir zaman. Itu bicara kedatangan Tuhan Yesus. Nah, akhir zaman dan kedatangan Yesus itu beda. Ya, kalau sempat nanti kita bahas. Kecuali 1 Tesalonika 4. Pasal mana lagi? Ya susah bener ini. Ayo, pasal mana lagi yang dipakai? Kecuali 1 Tesalonika 4. Oke, cepat aja. Matius 24, coba kita buka. Ayat 44. 44. Ya, coba lihat 44 sampai 4 berapa ya? Kita lihat Matius 24. 44 ya. Kita harus lihat pengangkatan yang benar.
Matius 24. Ya, you also must be ready all the time. For the Son of Man will come when least expected. Nggak banyak orang yang tahu. Terus, ayat 45. A faithful, yang mulai seperti pada zaman Nuh, di mana itu? 47, ada? 37. Berapa? Oh, 37 di atasnya, maaf. Ya, terus kembali ke atas seperti 37. Ah, ya. When the Son of Man, siapa ini? Siapa anak manusia itu? Tuhan Yesus, ya. When the Son of Man returns, it will be like, ya, it will be like it was in Noah's day. Terus, ya, 38. Perhatikan ya zaman Nuh. Jangan lupa zaman Nuh ya. Kita ambil patokan ini. Karena Tuhan Yesus berkata, ini yang sering dipakai. In those days before the flood, the people were enjoying banquet semuanya. Nggak usah, 39. Jadi mereka makan minum. People didn't realize what was going to happen until the flood came and swept them all away. That is the way, perhatikan, seperti inilah yang akan terjadi waktu anak manusia datang. Ini bahasa Indonesianya. Orang-orang gak sadar, sibuk pesta makan minum. Ayat 40, two men will be working together in the field. One will be taken, the other left. Ingat film Left Behind? Oke ya. Nanti saya akan tunjukkan bahwa itu salah. Film itu salah besar. Terus 42, two women will be grinding flour at the mill. One will be taken, the other left. Ada lagi kata lain? Ada lagi cuma 42. So you must keep watch, for you don't know what day your Lord is coming. Understand this. Oke, saya nggak usah baca itu, pelan-pelan. Nanti di Lukas 17, saudara akan baca juga, seperti pada zaman Lot. Ini zaman Nuh. Yang satu ditinggal, yang satu dibawa. Roh Kudus tolong kami supaya konsep akhir zaman yang selama ini merusak pikiran kami, Tuhan ganti dengan yang benar dalam nama Yesus. Amen. Nah, kata inilah pengangkatan. Karena dalam film-film pengangkatan ada pesawat atau crash karena pilotnya hilang. Diangkat, bilang begitu. Ya, mana dia itu film itu? Ya. Itu menyesatkan sekali. Pelan-pelan. Yang dibawa will be taken, rapture di pasal 24 kitab Matius. Dan yang ditinggal will be left. Yang selamat yang mana? Ayo mikir, yang selamat yang masih ada yang mana? Yang diangkat. Nah, cuma ada dua. Satu di antara dua. Yang ditinggal tidak kecepatan. Yang sini tadi saya dengar yang left. Yang sini yang will be taken. Yang benar yang mana? Mikir. Yang selamat yang mana? Nah, yo, yang lain mikir. Yang diangkat salah. Mati semua yang diangkat itu. Yang diangkat itu yang dihukum, saudara. Loh, kok lo? Yang ditinggal siapa zaman Nuh? Loh, ya dari tadi ngomong zaman Nuh, baru zaman Nuh. Gimana toh? Ini dari tadi kan saya ngomong zaman Nuh. Ayo mikir sekarang, mikir. Yang selamat, yang ditinggal, yang dibawa? Yang ditinggal, saudara. Yang dibawa itu yang dihukum. Nah, ini terkacaukan pikiran kita selama ini. Maaf, bulan Juli tahun 81 saya dapat pewahyuan ayat ini. Cukup lama, tahun 81 bulan Juli. Saya juga kaget. Berarti selama ini salah dong. Maka itu khotbah saya akhir zaman sangat berbeda dengan banyak pendeta yang lain. Karena Roh Kudus mengajar saya untuk kepentingan siapa saya ngomong ini. Kok nggak amin? Untuk kepentingan siapa? Jadi jangan salah. Justru rapture itu yang diangkat itu yang mati, yang dihukum. Oke, sekarang kita pakai hukum perang saja. Dalam hukum perang, ya, yang disebut pahlawan dan dihargai itu yang ngungsi atau yang ikut perang? Ayo, yang ngungsi atau ikut perang? Ya nggak lucu kalau ngungsi balik. Oke, kok saya mau apanya? Saya tempeleng kamu. Nggak ikut perang, ngungsi kok mau memerintah. Betul? Nah, rapture itu bicara pengungsian. Karena takut
takut. Siapa masih ingat lagu? Bukan di sana waktu musuh jatuh. Masih ingat lagu itu ya? Itu dari Amerika lagu itu. Dan itu betul. Itu lagu betul. Lagu itu melawan kata rapture. Ku mau di sana waktu Tuhan datang. Ku mau di sana waktu perang dimenangkan. Ku mau di sana melihat gereja. Apalagi ya lagu itu. Tahu nggak lagu itu kok? Kayak nggak tahu semua. Lupa ingat gimana ya. Aku mau di sana. Saya lupa bahasa Inggrisnya apa. Itu lagu dari Amerika. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya? Tapi pokoknya kalau bikin rapture saya nggak mau jawab. Mengungsilah sendiri. Saya nggak mau. Nah, itu aja. Nah, ada yang mau tanya? Cepat. Kalau itu saya tanya balik. Saudara ngerti semua atau nggak ngerti semua ini? Terus tanya. Ayo, ngerti semua atau nggak ngerti semua? Jadi akhir zaman senang atau menakutkan? Senang. Senang. Saya nanti-nantikan itu. Loh, nggak amin lagi. Ayo, mau tanya apa silakan. Jelas semua? Ya udah istirahat. Siap jadi raja ya, bukan jadi lurah. Ingat itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Siap jadi orang-orang hebat. Amin.